Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia pada usaha kecil dan mikro dan makro. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, yang mana di sini meliputi dari berbagai macam ahli. Yang pertama dari Nu dan kawan-kawan menyatakan bahwasanya manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Yang kedua, menurut Shimamura tahun 2004 menyatakan bahwasanya manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Menurut Penggawean tahun 2004 menyatakan bahwasanya sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, menurut Rowley tahun 2003 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan orang, seperti menyusun persyaratan dan perencanaan staf, perekrutan dan seleksi karyawan, pengembangan seperti penyelenggaraan pelatihan dan menyiapkan sistem penilaian, memberi kompensasi seperti menetapkan sistem gaji dan kompensasi non-finansial, dan juga hubungan seperti yang berhubungan dengan aturan dan juga keluhan. Terakhir yaitu ada dari Wahyudi tahun 2002 yang mengatakan bahwasanya manajemen sumber daya manusia itu merupakan ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas SDM, menurut Ardiana dan kawan-kawan dalam Atmaja dan Ratnawati, yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan. Peningkatan kualitas SDM menurut Ratnawati juga dapat dilakukan. Menurut Ruhana dalam Atmaja dan Ratnawati juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, jalur latihan kerja, dan jalur pengalaman kerja. Selain itu, pengelolaan yang baik juga dilihat dari beberapa faktor yang diidentifikasi dalam lingkungan internal perusahaan. Yang pertama yaitu adanya sumber daya manusia, keuangannya, produksi dan operasinya, serta pemasaran. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Hasibuan dalam OPU dan kawan-kawan tahun 2019 menjelaskan bahwa fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Tujuannya ialah agar perusahaan mendapatkan rentabilitas laba yang lebih besar dari persentase tingkat bunga bank. Nah, di samping fungsi-fungsi lainnya seperti produksi, keuangan maupun pemasaran, berbagai penelitian juga telah menunjukkan bahwa fungsi sumber daya manusia memainkan hal yang sangat penting di dalam organisasi, bahkan sebagai sumber keunggulan bersaing yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui peningkatan keterampilan manajemen dan kewirausahaan. Ini menyangkut pada dua aspek SDM yang umumnya lebih efektif dilakukan, yaitu melalui pendekatan learning by doing. Bagi pengusaha UKM, lebih mudah belajar melalui praktik langsung daripada belajar teori yang rumit, terutama menyangkut kewirausahaan. Nah, pengalaman selama ini juga menunjukkan bahwasanya kewirausahaan pada kebanyakan kasus juga tumbuh dari keluarga yang berwirausaha. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional.
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan ekonomi yang semula berorientasi pada pertumbuhan industri-industri berskala besar bergeser pada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang juga semakin besar terlepas dari masalah krisis ekonomi yang terjadi. Persaingan di antara bangsa-bangsa semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari integrasi dan regionalisasi ekonomi yang melanda dunia saat ini sangat mempengaruhi tatanan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat juga didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang sudah mengarah pada koordinasi pengoperasian usaha yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang semakin murah. Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan, meliputi kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan minimnya keterampilan pengoperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran juga merupakan hal yang mendasar selalu dihadapi oleh semua UMKM dalam merintis sebuah usaha bisnis untuk dapat berkembang. Persaingan bisnis yang kurang sehat dan desakan ekonomi juga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas, yang merupakan faktor tambahan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pihak, khususnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan secara lokal dan nasional. Berdasarkan Plan Pembangunan Industri Kecil Sederhana Indonesia, Menperindak dalam Atmaja dan Ratnawati 2018, bahwa sesuai kondisi permasalahan yang ada, maka kegiatan pembangunan diarahkan agar para pengusaha mempunyai wawasan dan jiwa wira swasta yang ulet, patriotik dan profesional, mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha, mampu mendayagunakan sumber daya produktif dan mengakses pasar, mempunyai kemampuan manajemen usaha, keahlian dan kemahiran teknis ataupun teknologis, yang terakhir mampu membangun daya saing. Yang terakhir yaitu pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di dalam usaha mikro kecil menengah. Sumber daya manusia yang merupakan potensi manusiawi yang merupakan aset non-material atau non-finansial. SDM berfungsi sebagai penggerak suatu organisasi untuk mewujudkan eksistensi organisasi tersebut. SDM merupakan modal yang memiliki kedudukan penting di dalam suatu organisasi, bukan sekedar sumber daya organisasi yang dibutuhkan dan dipekerjakan karena memiliki kompetensi intelektual. Kualitas SDM juga berkenaan dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan kerja seseorang. Beberapa isu utama berkaitan dengan SDM yang menyebabkan perusahaan perlu melakukan repositioning fungsi SDM antara lain, yang pertama mengelola SDM untuk menciptakan kemampuan SDM, yang kedua mengelola diversitas tenaga kerja untuk meraih keunggulan bersaing, yang ketiga mengelola SDM untuk meningkatkan daya saing atau competitiveness, yang terakhir yaitu mengelola SDM untuk menghadapi globalisasi. Selanjutnya, Piver dalam Elitian 2002 menegaskan bahwa suatu keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan secara efektif. Hal ini dapat diperoleh dengan menerapkan praktik-praktik berikut. Yang pertama itu keselamatan kerja, keselektifan dalam perekrutan, tingkat upah yang tinggi, pemberian insentif, hak kepemilikan karyawan, information sharing, partisipasi dan pemberdayaan, pengelolaan tim secara mandiri, pelatihan dan pengembangan keterampilan, cross-utilization dan cross-training, symbolic egalitarian, weight compression, serta promotion from within. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah minat berwirausaha. Minat berwirausaha sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, karena dengan adanya minat, maka seorang wirausaha akan mempunyai keinginan, keyakinan, semangat, dan doa dalam mewujudkan sebuah usaha. Di saat lapangan pekerjaan semakin sedikit, wirausaha menjadi sangat diminati oleh masyarakat. Namun karena kurangnya kreativitas, minat usaha yang dimiliki sehingga sangat lemah untuk dijalankan.
karena kreativitaslah yang diinginkan oleh para konsumen.